Bismillahirrahmanirrahim. Gak apa-apa, perempuan itu kan kebaikan, itu dilanjutkan aja, nggak apa-apa. Iya, kalau banyak uang juga, kalau nggak ada mau gimana? Ya, kebaikan itu kan bukan materi aja Pak Kembuan, ngasih Nah, ilmu, firman ya ya kan? kan? Iya. Betul. Menyampaikan kebenaran kayak Bang Jack gitu kan. Iya. Jadi prinsip saya kalau masalah materi jasmani, dulu saya kan kalau di Kristen 10%, saya naik sampai 40%, kadang-kadang 50% gitu kan, dari penghasilan saya. Gitu. Jadi nggak bisa kaya kita. Iya, iya. Dermawan juga Pak Kembuan ini rupanya ya. Bukan, saya kan berpikir begini, kalau saya naik Mercedes-Benz, lalu saya naik Grab, nggak ada beda-beda banget kok, yang penting nyampe aja, ada ketenangan. Betul. Tapi ada orang kan gengsinya tinggi. Dulu kan saya harus pakai yang branded, kalau nggak branded nggak mau pakai, mendingan yang gitu. Ya kalau sekarang kan sama aja gitu kan, gitu. Jadi saya memang kasih ke orang-orang yang membutuhkan, gitu. Jadi di Jakarta Sama itu dengan begini Pak Kembuan. Peti mati harga 1 miliar dengan peti harga 1 juta sama kan? jadi kadang-kadang saya sekarang di depan Starbucks ini kan, di sana. Kadang-kadang saya pikir itu makan di kafe namanya Union Cafe di Jakarta. Itu 10 ons, 10 gram ke 10 ons ini daging harganya 480.000 plus tax itu udah 500. Lalu saya bilang, aduh kalau saya kasih orang susah, kasih makan 15.000, ya kali aja berarti saya udah beramal dengan untuk orang susah kan? Ya dapat 30 orang itu Pak Kembuan. Iya, malah saya memang masuk di kafe itu, tapi saya minum saja. Saya beli minuman, ya sambil ngomong di TikTok ini kan, gitu. Jadi saya udah nggak bakalan beli-beli. Kalau orang kasih baju-baju bagus, saya ambil. Tapi kalau saya mau beli, mendingan saya kasih orang yang membutuhkan gitu. Mau agama apapun, gua kasih aja gitu. Berbeda ya. Berbeda kayak ajaran gereja. Kalau ajaran gereja kan harus satu jemaat saja yang bisa dibantu. Ya kalau saya, ini kita lagi. Ini baru ajaran kasih namanya nih Pak Kembuan. Betul. Nah, pokoknya kita kasih, jangan bawa-bawa nama agama, kasih aja lah. Gitu. kasih aja ya kan. Begitu. Saya kalau mau ngomong agama, ya ngomong aja di TikTok. Itu aja saya punya prinsip. Gitu. Iya. Soalnya di TikTok ini kan pemuja Bapak banyak yang DM ke saya kan dari agama lain. Saya bilang ya. Iya. Iya, sakit charge ya. Begitu. Jadi buat saya semua kan makhluknya Tuhan. Binatang pun saya kalau nggak perlu mau dibunuh, jangan dibunuh lah. Itu buat saya gitu ya. Kalau saya lihat rumput, apa kalau dia jangan diinjak kalau nggak penting lah gitu. Tapi kalau dia menyerang kita, kalau binatang menyerang, ya tentu mesti dimusnahkan kan? Gitu. Iya Pak. Yang mau naik ini Pak Kembuan ini. Tadi yang saya penasaran tentang Jack belum selesai dipotong sama si Romo tadi. Romo dulu, nggak salah Romo Aldo itu atau siapa sih? Saya mau tanya kekurangannya Paulus apa sih kalau menurut Anda tuh? 1 Korintus 5 ayat 5. Aduh, saya nggak bawa Alkitab. Banyak kekurangan. Iya. Dia membicarakan apa itu? Bahwa dalam nama Yesus, bahwa yang telah menerima Injil Paulus akan diserahkan ke neraka supaya tubuhnya hancur dan nanti diselamatkan hari Tuhan, hari Yahweh.
Oh, itu kan buat orang yang bebal. Dia bilang kan, kalau orang itu udah nggak dikasih firman, dia nggak mau, berikanlah dia kepada si iblis. Ada kok itu. Nah, agar supaya dia bisa diselamatkan. Jadi itu menceritakan orang yang udah bebal. Kalau orangnya nggak bebal, bagaimana? Makanya si Luga, saya bilang, Luga, gue kasih lu pada si iblis. Gue gitu aja sama dia. Itu maksud dari ayat itu. Jadi kalau dibilang Rasul Paulus bilang dia, makanya mungkin kalau baca kali Alkitab ini jangan hanya per 2-3 ayat, mungkin satu pasal gitu kan, supaya alur ceritanya bisa tahu Pak Jack. Ya, sesuai dengan gambar salah satu ular si Paulus di sini, lidahnya bercabang nempel di salib. Ya, itulah ayatnya di mana? Galatia 3 ayat 13. Dialah yang mengutuki Yesus, mati tergantung, mati terkutuk untuk menebus dosa. Galatia 3 ayat 13. Dulu aja saya masih memakai Yesus. Sepertinya Paulus nggak ada salah apa-apa kalau saya lihat. Nah, kan yang mengutuki mati terkutuk ya gitu ya, Pak. Nah, kita kan mesti lihat konteks juga. Dia membicarakan apa, kayak tadi kan, dia katakan bahwa kita udah kasih firman ini, dia nggak mau terima, malah dia menyerang kita. Di dalam nama, kalau dulu saya Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Bapa itu, berikan dia ke iblis, agar supaya dia terjadi masalah di lapangan, terjadi itu, ya urusan dia dengan iblis. Nah, Inilah saya jelaskan bahwa ini kan salah satu di sini si Paulus ini ular ini. Nah, lidahnya nempel ke salib itu, dialah memfitnah itu dengan si Petrus mengutuk terkutuk mati terkutuk digantung di kayu salib. Sebab apa? Sebab Paulus adalah bapaknya Yesus. Makanya di 1 Korintus 4 ayat 15. Karena akulah, kata Paulus, yang ada di dalam Yesus, menjadi Bapamu. Makanya Yesus juga mengkonfirmasi, tidak percayakah engkau bahwa Paulus di dalam aku dalam Paulus. Sinkron. di situ kan Bapak bilang, apabila kamu di dalam aku di dalam kamu. Jadi kita kalau percaya kepada Tuhan, ya kita satu kan. Tapi jangan dikasih. Iya, timbal balik. Timbal balik kan. Jadi walaupun Paulus mengutuk Yesus mati terkutuk tergantung di kayu salib karena Yesus Bapa, maka Paulus yang berkata-kata di dalam Yesus mengajar, dan Yesus mengajar berdoa kepada murid-muridnya, dikatakan Paulus yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, ya kan gitu. Dan seterusnya. Sebab Paulus 100% manusia, 100% Tuhan. Selama manusia juga Paulus dusta dan kesalahannya. Untuk itu Bapak Paulus minta dikuduskan. Sebab kalau Tuhan yang sejati, yang maha besar itu nggak perlu dia mengajarkan seperti itu, minta dikuduskan namanya. Tanpa dikuduskan manusia pun memang dia kudus, memang suci. Ya kita mesti lihat konteks juga ya. Dari kalimatnya itu Nah, kita mengetahui, oh ternyata ini Paulus yang mengajar. Seharusnya bagaimana? Pamannya kalau Yesus Tuhannya, ya kan, manusianya berdua bagaimana? Yesus, mulialah namamu, Yesus yang mulia, Yesus yang maha pengasih. Begitu penyampaian doa yang tepat. Bukan Bapa Paulus yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ada Bapak Paulus yang di sorga, nggak ada dalil itu, Jack. Nanti
Ada dalil itu kan 1 Gimana? Korintus 4. 1 Korintus Lalu dia bilang Bapak Paulus, nggak ada Bapak Paulus. 1 Korintus 4 ayat 15 itu firman Tuhan. Paulus lagi beol juga itu firman Tuhan. Seandainya dicatat di situ Paulus lagi beol, itu tetap firman Tuhan. Kalau kita tanya pendeta, Paulus lagi beol nasikan itu firman Tuhan katanya. Nah, karena Kristen kan harus meyakini semua itu firman Tuhan dari Matius sampai Wahyu. Begitu. Ada pun di situ suara suara kambing, gitu suara kambing. Firman Tuhan itu firman Tuhan tetap karena itu kitab suci. Paulus lagi 1 Korintus 4 ayat berapa, Jack? ayat 15. Mana ini ya? Ini teman saya kasih pinjam. Sebab sekalipun itu kan Ya. kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, ya kan? Bapak. Nah, karena Titik. karena akulah yang dalam, betul dong, akulah di dalam. Kan Yesus. Jack udah pernah ngomong begitu. Yesus. Wah, ini Tuhan. Ya, Jack kan pernah Ya bilang kan? gitu. Ya benar dong Ya kan, itu. kata Paulus kan, karena Iya. akulah kata Paulus, Pauluslah yang ada dalam Yesus. Itu artinya kan, menjadi betul dong. Bapamu. Ya, dia kan udah mati kalau konteksnya ini kan. Ini kita kasih para rasul kan, si Bapa atau si Yesus itu mati dan bangkit kan? Iya. Kan Iya, jadi konteksnya di situ kita ambil. si Yesus dikutuki Paulus dulu. Ditumbalkan dulu si ada. Yesus, Ada nggak ditumbalkan situ? Bapak. Yaitu Ada nggak Paulus dikutuk? apa kan? Nah, dalilnya kan nggak ada dikutukin di situ. Hmm? Ada nggak dikutukin di situ ditulis? Hmm? Loh, Paulus Bapak, Yesus datang ke dunia tujuannya harus disalib. Kalau nggak disalib ya nggak ada iman Kristen. Harus Nah, tersalib, harus terkutuk ini- kata Bapak Paulus. Ini pertanyaan dua loh. Pertanyaan saya dulu kepada Billy Lin. Nah, sekarang kepada Jack. Bedanya Bapa dan Tuhan itu apa buat Anda? Bedanya Bapak dengan Tuhan? Iya. Ya beda. Kalau Bapak itu kan, Bapak itu udah Iya. sumber, ya kan? Hmm. Kalau Tuhan ataupun Tuhan majikan. Ya iya, kalau Paulus bilang dia Tuhan kan Berarti nggak jadi masalah. berarti sesuai dengan Injil, Bapak itu roh, Bapak itu sumber. Berarti Paulus itu sumber, yang sumber itu Paulus. Ya iya kan keturunan kan. Kan dia anak Bapak Iya. juga. Yesus, Saya nggak pakai Yesus. Jadi kadang-kadang kita jadi Yesus kacau. bersumber dari Paulus. Karena kita pakai Yesus, jadi rancu. Jadi kita kadang-kadang nggak bisa tangkap. Kadang-kadang makna dan tapi ya terserah dari pribadi masing-masing ya. Oke, coba yang lain dulu deh. Mudah itu kan Matius 28 ayat 19 dan 20. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa, Putra dan Roh Putranya Kudus itu konsep Tritunggal. Nah putranya, Kalau ini kan sesuai dengan penginjilan, sesuai dengan Injil kan. iya baptisan orang Bapak. Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, ada dua Bapa di Injil kan? Ada Yesus, ada Paulus. Tinggal pilih aja yang mana bapaknya.
Kalau saya nggak pernah bilang bahwa yang Paulus Paulus kah? itu adalah Kata Bapa. Yesus. Tapi ada dalilnya situ. Paulus Sekarang saya mau mengatakan, tanya. akulah yang ada di dalam Yesus. Dan Yesus juga mengkonfirmasi, tidak percayakah engkau bahwa Paulus di dalam aku, kata Yesus. Ya. Makanya kan dia bilang, renungkanlah firmanku siang dan malam. Jadi kalau kita asal jeplak, ya nggak nyambung nanti. Gitu nyambung. Ini penginjilan. Kita cari benang merahnya. Siapa di sini Bapak? Ada Filipus bertanya, tunjukkanlah Bapak itu kepada kami, kepada si Yesus atau Putra yang dianggap Tritunggal, ya kan? Kalau sudah melihat aku, kata si Yesus, maka sudah melihat Bapa. Benar. Tritunggal mengatakan Yesus Putra. Benar. Yohanes mengatakan Yesus Bapa. Benar. Kok benar saya Benar, salah? itu keduanya Kalau buat benar. saya salah. Makanya saya bilang nggak ada kata Benar. Yesus. Keduanya Itu benar. Katolik. Saya bilang salah. Makanya waktu saya bilang saya anak Bapa, pada menangis sebanyak itu, kalau menjerit-jerit tuh Natali dan segala macam, sampai waduh kata-kata dulu kan. Pertama, begitu juga Luga. Saya bilang anak Bapa, lu anak setan, gue bilang gitu. Karena dia bilang dia nabi kan, nabi dalam mimpi, sedang gitu aja. Ya kan, berarti Yesus mengatakan bahwa Bapa ada dalam aku, kan begitu kata Yesus. Ya kan? Di Yohanes 16 ayat 25, selama ini aku berkata-kata kepadamu tentang Bapa itu kiasan. Maka disingkapkan oleh Paulus, setelah si Yesus sudah pergi ke surga, maka si Bapa lah yang menggantikan. Nah, karena kita pakai Yesus, jadi kacau Alkitab ini. Anda bisa menafsirkan seenak kita. Ya memang, aku tidak menafsirkan, merunutkan. Bukan menafsirkan, merunutkan data-datanya. Nah itu kan data Injil itu kan berkaitan, semuanya firman Tuhan. Meskipun Paulus seandainya dicatat lagi beol, tetap itu firman Tuhan. Paulus kan bilang aku dan Bapa adalah satu. Kembuan juga menyatakan kembuan dan Bapa adalah satu. Itu semua firman Tuhan berkaitan. Nah, jadi asalannya apa sih Paulus yang menurut Anda? Karena dia Nggak ada bilang, Paulus tidak salah, Paulus benar. tapi ini judulnya di sini kan bahwa akulah yang ada dalam Yesus. Berarti Paulus itu Bapa, sang sumber. ya iya, dia kan anak Bapa. Ya sesuai dengan banyak kesalahan Bapa, yaitu namanya Paulus. Enggak, contoh Anda bilang enggak, Maka judulnya diajarkannya kepada Yesus doa. Maka enggak, Yesus Anda kan masih diajarkan Anda doa pakai Yesus. kepada murid-murid. Enggak, kalau Anda Beginilah pakai kau Yesus, berdoa, kata Yesus. Bapa yang dalam surga, dikuduskanlah namamu. Berarti Paulus yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Jadi bersyukurlah enggak, dunia jadi Anda kalau saya oleh Anda mau kasih Yesus dan kasih Bapa Paulus. Oh, haleluya. enggak, kalau Anda udah pakai Yesus, pakai Bapa lagi rancu. Ini lagi anak iblis Paulus. Di mana itu anak iblis Paulus? Kadang-kadang karena Anda masih pegang kepada Yesusnya Katolik. Jadi Anda sebenarnya harus beli patung juga gitu. Baru bisa nyambung. Oke deh ya. Oke, jadi jangan berdoa dengan Bapa kami yang di surga, Pak Kembuan. Itu arahnya kepada Paulus. Saya juga bilang jangan berdoa kepada Yesus, itu Katolik. Anda harus pakai patung. Kalau nggak ada Bunda Maria di depan Anda, nggak sah. Gitu. Atau Anda pegang itu rosario. Ya,
kalau berdoa, berdoalah kepada Tuhan yang Maha Esa. Jangan kepada Paulus. Berdoa Bapa kami yang di sorga, kepada dikuduskanlah namamu. kembuhan. Itu alamatnya ke Paulus. 2025 berdoa kepada kembuan, karena kembuan pemegang kunci sorga yang akan membawa Anda ke Bapa. Itu roh itu. Sama Nggak bisa. seperti Petrus. Ya itu Petrus. keyakinan kami bahwa hanya satu-satunya Tuhan di bumi ini. Siapa itu? Berarti- Ya kembuan. Berarti sama kayak si Petrus udah menerima Roh Kudus, Roh dusta berarti. Roh Kudus itu roh dusta. Yang benar apa? Roh Kudus. kebenaran. Roh Jangan-jangan kebenaran. Roh Kudus itu roh dusta. Iya. Aduh, nanti orang Kristen juga pikir, ini apa nih, orang stres atau orang apa? Roh Kudus itu roh legion. Satu dus itu banyak, legion itu kan banyak. Itu. Dus. Kalau Dus Anda itu. pemakai Yesus, nanti kalau Dus dia itu bilang, artinya banyak, legion itu banyak. nah kalau dia bilang Dus artinya Anda pakai legion. Yesus, nanti kan Yesus kan itu benches kan disetujui Katolik. Jangan-jangan Anda ini pengikutnya benches itu. Kalau Pak Kembuan sama-sama si Petrus membaptis dengan Roh Kudus, Petrus kan pemegang kunci surga juga. Wah, legion juga itu. Ya iya, karena apa? Matius 16 setiap yang percaya kepada Bapa, dia akan diberikan kunci sorga itu. Betul, setiap Jadi, orang kenapa yang saya mau- percaya kepada Kalau Paulus. betul imani aja, jangan ditambah-tambah, jangan dikurangi. Ya, artinya di situ, kalau Injil ya, Injil setiap jangan orang ditambah-tambah. yang percaya kepada Paulus, maka juga percaya kepada Yesus. Itu artinya. Saya nggak percaya kepada Paulus, saya percaya kepada Bapa. Iya, Bapak itu ya Paulus. Dia kan manusia, masa kita mesti percaya ke dia? Emang dia menyelamatkan saya si Paulus? Nah, oke. Oke. Yang jelas kalau Pak Kembuan masih berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Itu alamatnya ke Paulus. Jack, tapi kata saya itu cuma pada Roh Kudus, dan Anda tidak percaya Roh Kudus, gitu. Supaya dosa-dosa si Jadi Paulus, Anda nggak percaya Bapa kalau saya lihat, supaya Anda nggak percaya dosa-dosa Roh Paulus Kudus. berkurang. Bapa kami dalam surga, Bapak Paulus kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Itu kan supaya berkurang dosa Paulus. Kalau Tuhannya sucikan manusia, Nah, Anda nggak ngerti firman berarti. Jadi saya juga nggak mau komentar kalau saya melihat, oh nggak ngerti firman dia. Apa itu firman? Anda nggak ngerti, jadi percuma. Terima kasih ya, Jack. terima Sama-sama kasih. semuanya. Firman itu hanyalah kata-kata, terdiri dari huruf F dan I, R, M, A, N. Itu namanya firman. Mana Pak Iya kan? Kembuannya? Nggak tahan dia, nggak tahan. Aduh.